Kata Imam Ghazali, wa'lam anna nasa ba'da haula'i fi haqiqa salah satu asnaf. Sesudah kita berbicara hubungan dengan guru, hubungan dengan murid, hubungan dengan orang tua, perlu diketahui oleh kita bahwa manusia secara umum di luar mereka guru dan orang tua ada 3 kelompok yang masing-masing dari kelompok ini ada aturan agama yang ditekan kepada kita menghadapi 3 orang ini, tentu dengan aturan yang berbeda-beda karena memang Islam datang rahmatan lil alamin. Jadi kenal muka disebutnya majahil. Kalau ma'arif kenal muka, kenal nama tapi tidak intim, namanya ma'arif. Kalau asdiqa, teman, kenal muka, kenal nama, kenal segalanya, begitu, kenal segalanya, begitu. Harus ada 5 ini dalam bergaul dengan orang yang kita baru kenal muka, bahasanya tadi itu. Baru tahu. 1, kita meninggalkan memperbincangkan masuk pada obrolan mereka. Kita jangan banyak mendengar ocehan, omongan-omongannya yang kagak-kagak. Kita harus pura-pura kagak ingat, kagak dengar, cuek. Dari busuknya omongan mereka kita harus menghindari banyak bertemu. Dan kalaupun kita ketemu ada yang gak benar, nasihati dengan penuh kesopanan. Yang gak benar nasihatin, bang jangan begitu dah, sian mak lu capek jualin daun pisang buat nyekolahin lu, masa lu begitu, kan gak bagus juga, janganlah. So tau lu, ya kan saya cuma ngingetin doang, kan terserah abang, kalau saya cuman usul. Begitu bahasanya kayak begitu. 5 ini adab kita di dalam berteman dengan orang yang baru kita kenal. Bila ini dijalanin, insya Allah akan selamat. Yang tadinya baru mau kenal bisa kenalan, yang tadinya kenal doang bisa akrab, karena adab kita bagus mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa'lam anna an-nasa ba'da haula'i fi haqqika salasatu asnafin. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya manusia ba'da haula'i, sesudah mereka ini, guru, murid dan orang tua, pada hakmu itu ada 3 macam.
Imma asdiqa'u, ada kalanya teman dekat, wa imma ma'arifu, dan ada kalanya kenalan, wa imma majahilu, dan ada kalanya majahilu, orang yang tidak dikenal. Fa in bulita bil awamil majhulina fa adabu mujalasatihim tarkul haudi fi hadisihim. Maka jikalau termusibahi oleh kamu bil awamil majhulina, dengan orang awam yang tidak dikenal, maka adapun adab bergaul dengan mereka itu tarkul khawdi, yaitu meninggalkan mendalami fi hadisihim, pada obrolan mereka, wa qillatul isgha'i ila arajifihim, dan sedikit mendengarkan kepada ocehan-ocehan mereka, wa taghafulu, dan melupakan amma yajri, dari apa yang terjadi, min su'i alfadhihim, dari buruk kata-kata mereka, wal ikhtirazu an kasrati liqa'ihim, dan menghindari dari banyak berjumpa mereka, wal hajati, dan butuh ilaihim, kepada mereka, watambihu ala munkaratihim, dan mengingatkan, menegur atas kemungkaran mereka, bil lutfi, dengan kesantunan, wan nushi, dan tulus menasihati, inda rajail qabuli minhum, ketika mengharapkan diterima, minhum, dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita itu, di antaranya membangun peradaban, yakni salah satunya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita beribadah, berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali dari sejak awal kita ngaji, bagaimana seorang muslim dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian daripada itu adalah Rasulullah membangun peradaban hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dan ini Imam Ghazali sebagiannya udah paparkan. Kalau kita bagaimana adab kepada guru udah diatur. Bagaimana muslim harus menjalankan tata sopan kepada orang alim, begitu udah diterangi. Kalaulah kita belajar bagaimana adab-adab orang yang belajar, diatur oleh Imam Ghazali pada bagian itu. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, ini diatur juga. Apa adab-adab anak kepada orang tua, semuanya sudah. Kata Imam Ghazali, wa'lam anna nasa ba'da haula'i fi haqiqa salah satu asnaf. Sesudah kita berbicara hubungan dengan guru, hubungan dengan murid, hubungan dengan orang tua,
perlu diketahui oleh kita bahwa manusia secara umum di luar mereka guru dan orang tua ada 3 kelompok yang masing-masing dari kelompok ini ada aturan agama yang ditekan kepada kita menghadapi 3 orang ini, tentu dengan aturan yang berbeda-beda, karena memang Islam datang rahmatan lil alamin. Artinya ada tata sopan, ada adab, ada aturan yang harus dijalankan oleh kita di luar guru dan orang tua. Selebih dari itu ada 3 macam orang dikelompokkan yang kita diatur adabnya antara masing-masing golongan ini tidaklah sama. Mana 3 golongan ini? Yang pertama shodiq, yaitu teman akrab. Apa yang disebut teman akrab? Yang kalau kita sedih ikut sedih, yang kalau kita senang turut senang. Bahasa kampungnya CS. Apa? Soulmate. Iya. Itu begitu. Jadi teman akrab namanya asdiqa. Jadi dalam pepatah Arab, as-sadiqu man sodaqoka la man soddaqoka. Yang namanya CS itu orang yang berkata jujur kepada Anda, bukan orang yang membenar-benarkan aja walaupun itu bukan CS. Salah cakep aja padahal salah. Itu namanya bukan teman, jerumusin kayak gitu. Enggak benar. Itu namanya disebut shodiq. Jadi teman akrab, jadi teman sejiwa disebutnya. Kita senang ikut senang, kita susah turut berduka. Itu namanya teman. Makanya Imam Ali ditanya sama orang-orang, Ali, berapa muridmu yang ngaji itu? Nampaknya banyak. Aduh, nanti saya hitung saat saya susah. Kalau saya kena musibah, mana tuh yang ikut saya, mana yang kagak, itu baru bakal saya hitung. Mana yang ketika saya susah ikut susah, prihatin, yang itu bakal jadi teman. Kalau yang kelihatannya dekat-dekat doang, ngambil untung doang, ketika susah dia malah bukannya bantuin, malah ikut jorokin, itu bukan asdiqa namanya, bukan teman yang kayak begitu. Begitu, bukan teman. Begitu namanya disebut asdiqa, teman dekat. Begitu. Jadi yang kedua namanya ma'arif, yakni kenalan. Jadi teman sebatas kenal doang. Kenal doang. Artinya enggak CS banget. Enggak CS banget, bukan belahan jiwa, tapi sebatas teman, sebatas berteman.
dikata akrab ya tidak. Begitu. Namanya ma'arif, disebut kenalan, sebatas tahu, tapi tidak akrab. Tuh begitu, enggak akrab. Namanya ma'arif. Ada di mata kita tuh, ada yang teman doang, yang kita enggak bisa bercerita apa aja, karena dia bukan shodiq, bukan teman CS, tapi sebatas teman saja, sebatas teman. Yang ketiga adalah orang yang kita enggak kenal. Kita enggak kenal, namanya aja enggak tahu, ya duduk sering bareng, enggak tahu, enggak kenal. Begitu disebutnya kenal pasar. Tahu kenal pasar? Kita ketemu di pasar kan ketemu banyak orang, tapi enggak kenal satu dengan yang lainnya. Jadi tahu doang. Kenal muka ya. Kenal muka. Jadi kenal muka. Disebutnya majahil. Kalau ma'arif kenal muka, kenal nama, tapi tidak intim, namanya ma'arif. Kalau asdiqa, teman, kenal muka, kenal nama, kenal segalanya. Begitu, kenal segalanya. Begitu. Ampe mau diantar ke optik, emang apa? Ampe dompetnya dia tahu, kayaknya mata ini rusak, orang lihat apa-apa. Kesusahannya kita tahu. Begitu. Namanya disebut asdiqa. Maka ada teman sekedar kenal muka, tidak akrab. Ada teman yang setengah kenal tapi tidak akrab. Ada teman yang akrab sekali. Masing-masing yang akrab sekali, bagaimana agama nyuruh kita, ada aturannya. Yang sebatas kenal, ada aturannya. Yang teman hello doang, begitu disebut tadi bahasanya kenal muka. Begitu. Tapi kita enggak akrab sama dia, namanya disebut majahil. Maka kata Imam Ghazali, fa in bulita bil awam al majhulin, kalau ternyata kita dalam hidup ini bergaul dengan orang yang kenal muka doang, kayak tinggal di komplek, itu nggak kenal, tahu kemalingan aja dari pos kota, walaupun rumahnya berdekatan. Begitu, namanya disebut majahil. Begitu, hello, begitu, hello aja. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang baru ketemu, dah istilah kata baru ketemu, maka diatur oleh Islam bagaimana cara kita bergaul, sikap yang harus dilakukan oleh kita ketika bergaul dengan teman yang kita kenal muka atau kenal nama doang. Ndak teman dah, apalagi akrab. Begitu ya, begitu. Maka agama mengatur adab kita bergaul dengan orang yang baru ketemu.
baru kenal muka bahasa tadi itu ada 5 adab yang harus dijalanin sama kita. Ini penting supaya kita itu hidupnya bahagia, supaya kita itu hidupnya bahagia. Begitu, bahagia. Dari 5 itu mana 5 itu? Ini adab pergaulan secara umum, belum khusus apalagi spesial. Adab pergaulan secara umum dengan orang lain, yang bahasa tadi kenal muka gitu. Adab bergaulnya ada 5, harus dijalani sama kita. Mana yang 5 itu? Pertama, tarkul khawd fi hadisihim. Kita jangan nimbrung di obrolan mereka. Kalau kita baru kenal jangan dikata nih orang nguping nih, nguping. Jangan-jangan mata-mata musuh. Jangan marah kalau dicurigai. Orang kita kenal enggak ikut di situ aja. Lah minggirlah. Orang kita aja belum kenal. Jangan. Kecuali di sini, ayo datanglah, sinilah. Kita kan segrup WA, grup mancing mania. Ayo dah. Ini lain. Jadi kalau kita baru kenal, kita dilarang nimbrung dalam obrolan. Sebab yang kita baru kenal tuh 3 kemungkinan. Dia pangkatnya bisa nasi yang kita butuhin. Dia bisa aja pangkatnya adalah obat yang sewaktu kita butuh dia. Bisa aja dia ini pangkatnya racun yang kita nggak boleh deket sama dia, jadi rusak kita, diracunin. Begitu. Jadi kita harus bisa mengontrol diri. Begitu, baru kenal. Tarkul khawd, kita jangan ikut nimbrung pada obrolan mereka. Dari ngobrol yang kagak-kagak ini nih, akhirnya kita, oh begitu ya, padahal dia lagi mitnah ngeracunin kita. Begitu, ngomongin yang enggak, akhirnya kita ikut mendengar yang enggak, kita dongengin aja, padahal kita enggak ada dasar. Namanya melihat pakai rusak aja kita. Tuh begitu. Jangan. Yang kita enggak kenal, ono yang atas-atasan tuh ndak usah. Yang kita kagak kenal, ngobrol ini kagak. Ujungnya kita nyela yang kita kagak tahu. Udahlah kita ndak usah masuk pada perbincangan mereka yang kita tak kenal. Nggak usah ikut nimbrung di obrolan orang yang kita nggak kenal. Sebab dari omongan ini yang nggak benar nih bakal menghujam pada hati kita. Dari menghujam pada hati nanti di pikiran, dari pikiran bakal muncul di tindakan. Bahaya dalam hidup kita kalau kayak begitu tuh bakalan bahaya, bisa jadi rusak kita, padahal kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu gara-gara kita nimbrung di omongan orang yang kita sendiri belum akrab. Begitu. Maka kita nggak usah batasi. Muslim yang baik, kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah
kepada hari kemudian, hendaklah ngobrol yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Hindari dah yang kita nggak kenal. Ujungnya ngomongin yang enggak. Pak Haji Anu kenal juga kagak apa kagak, kita omongin yang enggak. Itu gara-gara kita diracunin. Akhirnya jadi ribet. Begitu, nurut aja. Begitu. Repot akhirnya. Ini salah dia. Enggak belajar adab Islam. Enggak belajar adab Islam dalam bergaul dengan orang yang baru baru kenal muka, bahasa bang kita tadi itu. Jangan, kita harus tinggalin. Kedua adalah qillatul isgha, mengurangi memperhatikan pemberitaan dari mereka. Jangan kita langsung telan mentah-mentah yang diomongin tuh, jangan. Ini rumus. Kalau kita telan mentah-mentah, rusak kita. Udah rusak susah, kayak gelas ditambalnya ada bekas, gara-gara kita cepat nelan mentah-mentah, ujungnya ribut. Ngapa gua udah pacaran lama, setahun lebih, gandengan, jalan bareng sama dia, makan bareng, ngapa jadinya sama yang baru 3 hari kenal, baru 3 hari doang langsung jadi, kan gua udah lama. Begitu gitu. Ini kayaknya musang berbulu domba ini kayaknya pengkhianat ini, yang kayak begini nih nantinya jadi rusak kita. Karena yang kata 3 hari bakal jawab, kan janur kuning belum melengkung. Kalau janur kuning belum melengkung kan masih bisa ujungnya dijawab, iya juga ya, mau balik lagi udah kadongan. Begitu, ngata yang enggak enak, jadi puyeng akhirnya. Maka kita orang tuh jangan menelan mentah-mentah berita. Yang namanya berita tuh bisa benar, bisa bohong, bisa benar, bisa bohong. Berita begitu, ujungnya nyesel. Begitu tuh, mau balik lagi nggak enak, sama siapa ini gandengannya, begitu apa ama KIM aja ya, kuning hijau merah, begitu. Jadi bingung kita. Ini penting dalam hidup. Banyak tuh orang yang rusak hanya karena menelan mentah-mentah. Itu pantang. Kalau baru orang kita kenal, dengar nilainya 50%. Kuping dengar, kuping yang atunya belum tentu. Gua tahu kagak. Begitu. Tapi kalau ditelan mentah-mentah, didongengin lagi. Akhirnya bingung. Itu salah kita, salah, malu, repot gara-gara enggak jalanin adab-adab Islam, adab-adab Islam. Begitu. Maka kita enggak usah begitu. Jadi
jangan ditelan mentah-mentah omongan orang yang kita belum akrab, hanya baru kenal muka. Jangan langsung disimpulkan, akhirnya menjadi jelek kitanya. Salah tuh begitu, ternyata kita diracunin doang. Akhirnya kita membela yang salah gara-gara kitanya salah dengar. Begitu namanya disebut ditelan mentah-mentah. Pikirin dulu. Begitu. Sebab kalau ditelan mentah-mentah karena rada mirip, lengkuas dikata daging. Sama-sama ada di semur. Bener nggak? Iya, karena ditelan mentah-mentah, garam dikata gula. Asin ujungnya. Salah. Bingung. Begitu. Akhirnya dia bingung. Nah, ini gara-gara salah kita. Salah. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, wattaghafulu amma yajri min su'i al-fadhihim. 3, pura-pura budak daripada omongan jelek mereka. Omongan jelek, budak aja, jangan dipikirin. Saya tuh kadang diunjukin sama temen, ini guru komentarnya ini orang begini. Ya medsos, kenal kagak kita sama dia. Dia menulis-nulis saja, terserah mau dikata apa kayak urusannya dia. Kita pikirin kenal juga kagak. Begitu enak dia mengorok malam, gue mikirin dia, gue bisa meremelek rugi. Terserah orang mau berkomentar apa, yang penting kita mendakwahkan kebenaran. Begitu. Kadang orang cuman baru sepotong langsung disimpulin salah, urusannya dia. Itu begitu. Maka kita supaya tidak terganggu adalah at-taghaful. Kita cuek, bahasa kitanya. Tahu cuek apa cuek? Masa bodoh. Masa bodoh mau dikata apa kek? Dipuji kagak terbang, dicela kagak tumbang. Pokoknya program saya adalah mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik 2024. Katanya begitu. Jadi masa bodoh, apakah yang orang kata begitu? Kenal kagak apa kagak? Jangan kenal kagak apa dipikirin, capek. Sebab orang nyela mau nggak bakalan ada habis. Sebagaimana orang muji nggak bakalan ada habisnya. Orang hidup biasa. Maka ketika dia bukan orang kenal kita, nyela kita, terserah. Begitu. Beda dengan ma'arif, beda dengan asdiqa. Begitu. Nah, dia nyela kita, begitu. Supaya kita jangan rusak jiwa kita. Itu akhlak Islam. Maka akhlak Islam itu taghaful amma yajri min su'i al-fadhih. Kita pura-pura lupa, cuek, budak, ora lihat, ora denger, ora urus. Terserah orang mau kata apa. Harus begitu. Kalau ini dijalanin, hidup kita jadi mulia. Kita mau ngaji, ntar kalau duduk di majelis, ntar dikatain sama orang, kenal juga kagak sama kita. Akhirnya mau ngaji kagak, tidur aja. Gara-gara begitu. Ntar gue datang
Jangan banyak mikir entar-entar, stres. Kayalah kita bujangan, kebanyak mikir. Entar kalau gua kawin, kalaulah gedungnya itu punya temen, paling enggak ya 3 juta dah. Ngontrak, yo paling enggak kalau di Pondok Betung kebun kopi 1 juta dah, begitu ya kan. Ntar kalaulah dia mau lahir ke dukun beranak, mana kagak boleh dikejar-kejar mulu dukun beranak, begitu, harus ke rumah sakit. Kalau normal, kalau sesar berapa lagi biayanya. Kalau nanti susunya yang rada murahan, kalau Nutrilon, begitu berapa. Entar yang model begini nih kira-kira bakal nikah apa kagak? Hah? Emang apa? Kebanyak mikir, entar-entar tuh. Capek. Kita tuh jangan takut. Jangan takut. Ada kawan kita, mohon maaf badannya tatoan ini. Saya kalau ngaji malu. Jangan malu. Kan sering dengar tuh dari penceramah, masih mendingan mantan penjahat daripada mantan ustad. Kan begitu. Bagus, nggak apa-apa. Ntar gue dikatain, tinggal dijawab. Kalau yang rada bagus doain, yang nggak benar, kalau yang bagus amin, yang bagus amin, gitu. Amin, bagus, begitu. Yang bagus kita baca amin, kalau yang buruk doain, begitu. Itu begitu. Itu begitu, biar kita tuh enak. Jadi jangan kita terganggu oleh begini, oleh begitu yang jadi pegel. Kita hidup harus berpijak di kaki sendiri. Terserah begitu. Karena dia majahil. Orang baru kenal ya, mau ngatain terserah. Orang berkomentar dia kagak tahu. Begitu. Jadi maka kita nggak perlu dimasukin di hati. Hati kitanya bakalan jadi kotor. Orang ngomong sembarangan, orang ngomong sekata-katanya asal gobleh, asal jeplak, biarin, terserah. Begitu terserah. Namanya orang kampung, apa juga bakal jadi diomongin. Naik ke panggung, ustadz kurus banget, dia langsung pasti diomelin bininya mulu nih, tandanya kurus, kurus tuh begitu. Yang bagus mah gemuk, kata dia. Habis itu naik lagi ustadz gemuk, pasti jarang puasa, ini makan mulu. Jadi ada aja, pokoknya kagak ada bener, ya sabar. Jadi RT bener aja disalahin, apalagi salah, bener nggak? Emang begitu. Jadi hidup itu harus EGP gitu. Emang gua pikirin begitu, biasa aja. Orang kita kagak kenal, orang kagak kenal, begitu. Orang kagak kenal, orang sekata-katanya nggak apa-apa, terserah. Orang kan lebih gampang suudzon dibanding positive thinking, husnudzon. Tuh begitu. Tuh adab bersama majahil namanya. Orang yang baru kenal muka gitu. Keempat ya, adalah al-ikhtirazu an kasrati liqa'ihim wal hajati ilaihim. Keempat, adab kita adalah menghindari banyak bertemu dan membutuhkan.
hindari. Orang baru kenal, jangan banyak ketemu. Nanti karakter tuh nular. Karakter tuh nular. Baru denger aja udah ikutan. Ada orang dagang ini untung nih, kita ikut. Padahal kita gak tahu dia jatuh bangunnya sejak berapa tahun. Kita lihat ujungnya aja dikata enak, ujungnya kagak. Salah dengar. Kita terus menghindari perjumpaan dengan mereka. Begitu, menghindari, begitu. Kurangin, batasi nomor HP-nya. Itu ini baik banget nih nawarin duit nih, bukan mau ngutangin. Begitu, emang dia mau cari mangsa, asal kita meleng juga hatinya. Kalau kita lumayan nih kecil nih, ambil, ciduk, ujungnya udah masuk perangkap. Udah emang kayak bubu, masuk bisa keluar susah. Ini 5 juta nih, nyicilnya sekian, lumayan juga nih. Pas sudah masuk, potong administrasi, potong ini, dapatnya dikit. Ini bagaimana? Iya, salah kita, kenal kagak, teman bukan apa bukan, begitu. Yang kayak begitu, maksa banget. Begitu, udah kayak sholat 5 kali kirimnya. Begitu, mau minjem nggak? Begitu, ini KTA nih, kartu tanda anggota, bukan kredit tanpa agunan judulnya. Gitu, udah masuk mah semua telepon ditelepon-teleponin, tahu kagak ditagih. Loh, ini bapak ini tahu dari mana? Gua kenal juga kagak. Lah ini nomor teleponnya, lu aja yang kagak. Begitu. Itu gara-gara kayak begitu dah tuh. Kita kurangi berjumpa dengan kayak begitu tuh, kurangi. Gitu. Akhirnya kita repot. Begitu, salah. Begitu, makan kagak kita kena getahnya ya, gara-gara kita salah. Agama menyuruh keempat, jauhi banyak berjumpa, jauhi membutuhkan mereka. Jadi repot, begitu. Jadi repot, begitu. Yang enak aja. Apalagi kayak sekarang musim pemilu, lah kita jadi pengurus lingkungan, anggota dewan, ya Allah udah kayak mbah aja semuanya pada datang, siang malam, begitu. Ada yang ngomongnya manis, ada yang rada pahit dikit, rada asem juga, begitu. Ini bagaimana? Dah saya mau kerjanya ngumpulin orang aja ya, saya kumpulin, lu ngomong diri, mau ngomong apa kayak sama orang. Tapi lu bawa apa sama orang? Ya saya bawa baju dah. Bagi. Ntar besok lagi datang lagi orang, bawa lagi. Sampai itu orang dapat baju 20. Begitu. Itu baru 2 partai. Apalagi partai yang banyak. Ini bisa belebaran ini. Kan cakep. Kata warganya. Jadi milih mana? Ya suka-suka lu, kan dia kan ngedagangin diri. Yang penting gua mau udah ngunjukin, dia minta diketemuin, ya saya temuin. Begitu. Jadi kita kagak puyeng. Gitu hidupnya. Begitu. Saya begitu tuh. Orang datang, Pak Haji bikin video, bikin video jadi, timbang bikin video doang. Mesin nomor berapa ente? Ya timbang ngomong doang. Milih urusan mereka, timbang ngomong doang, kan mintanya ngomong doang. Ngomong 1000 orang, timbang ngomong doang, apa nyenengin orang. Gitu, urusan terserah orang. Begitu, yang penting kita kagak diikat. Kalau kita diikat lah puyeng kita. Begitu, yang kagak begitu, terserah. Itulah hidup. Begitu. Maka kita kudu hindari sedikit berjumpa sama mereka. Itu mau nyari, yuk nyari anggota dewan yuk, udah datang. Ya Allah, kagak dikasih apa-apa, dikasih fit doang, fit. Ini kok nggak ada yang rada kentelan, begitu. Ini kayaknya caleg
sufi, sulit finansial, duafa ini, duafa, begitu. Tadi kenal kagak, dia juga kenal, gue juga nyela aja. Ya Allah, itulah begitu namanya majahil. Lah kenal kagak, baru juga kenal, begitu. Lagi nyari-nyari, kayaknya lu dulu SD-nya bareng, nyari apa kayak disambung-sambungin, biar nyari kenal. Emang juga begitu. Kitanya aja ya begitu, nggak usah. Yang bakal jadi pegel sama kita, jangan. Tuh begitu, hindari banyak berjumpa. Kan dari berjumpa tuh nanti lama-lama akhirnya kita ke bawah. Coba lihat kita yang ngaji, begaul lama kagak ngaji. Begitu, kata dia temenin gua mancingnya doang dia temenin. Waktu kita ajak ngaji dia kagak mau, ada aja alasannya. Enakan dia. Gitu. Itu namanya bukan CS. Kalau CS mau kita ikut, mau kita dia ikut. Ini kagak, ini nggak benar. Kita harus pandai memilah. Tuh begitu kata Imam Ghazali. Kelima, adab kita adalah menegur kalau ada yang salah dengan penuh kesopanan. Jadi kalau salah tuh ditegur, jangan didiemin, biarin aja, jangan. Kalau yang salah ditegur, dikritik membangun, namanya ditegur, kritik Bang, jangan begitu. Emang abang udah ketemu sama dia, abang nyela-nyela begitu. Saya sih katanya, tuh baru katanya aja udah kayak begitu. Jangan bang, katanya. Kalau ternyata enggak, repot sama kita. Nggak usah, tahan, jangan. Ini nggak bener bang, begitu. Jadi jangan keras-keras, sebab hatinya orang awam itu cepat berubah, tergantung diwarnai apa. Begitu, awam kasih baju warna merah pakai, besok hijau pakai juga, ini bagusan juga nih. Pokoknya dikumpul ambil sekarung di rumah, punya macam-macam. Itu karena awam. Maka akhlak kita harus ada 5 ini dalam bergaul dengan orang yang kita baru kenal muka, bahasanya tadi itu. Baru tahu. 1, kita meninggalkan memperbincangkan masuk pada obrolan mereka. Kita jangan banyak mendengar ocehan, omongan-omongannya yang kagak-kagak. Kita harus pura-pura kagak ingat, kagak denger, cuek. Dari busuknya omongan mereka kita harus menghindari banyak bertemu. Dan kalaupun kita ketemu ada yang gak benar, nasihati dengan penuh kesopanan. Yang gak benar nasihatin, bang jangan begitu dah, sian mak lu capek jualin daun pisang buat nyekolahin lu, masa lu begitu, kan gak bagus juga, janganlah. So tahu lu, ya kan saya cuma ngingetin doang, kan terserah abang, kalau saya cuma usul. Begitu bahasanya kayak begitu. 5 ini adab kita di dalam berteman dengan orang yang baru kita kenal. Bila ini dijalanin, insya Allah akan selamat. Yang tadinya baru mau kenal bisa kenalan, yang tadinya kenal doang bisa akrab, karena adab kita bagus, mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini,
atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, kita baca Fatihah, duduk-duduk kita di majelis ilmu. Allah beri kita semuanya limpahan barokah